Aku ingin lerisaku. Aku duduk bersandar di sofa. Aku baru saja pulang dari kantor. Rasa lelah kini menghampiriku. Aku merasa lemas. Bahkan malas sekali meski hanya untuk membuka dasi atau jasku. Aku memejamkan mata. Tak hanya lelah, tapi aku juga mengantuk. Baru saja akan terlelap. Tiba-tiba kurasakan sesuatu yang bergerak di bagian leherku. Aku mengerjap. Seketika mataku terbuka lebar. Ya Tuhan, kamu bikin kaget aja. Ucapku dengan dada yang dag-dig-dag-ser. Rupanya Larissa sedang membukakan dasi. Aku kaget karena dia tak membangunkan aku terlebih dahulu. Aku kira aku akan diperkosa oleh seseorang. Hahaha. Habisnya kamu tidur. Aku gak berani bangunin. Jawabnya. Tapi kan aku kaget kalau kamu tiba-tiba bukain dasi. Aku kira mau diperkosa. Candaku. Aku gak berani ganggu tidur kamu lagi. Aku takut kamu marah lagi. Ucapnya datar. Aku tertegun. Larissa sepertinya belum melupakan kejadian saat itu. Di mana aku marah hingga melempar bantal karena dia mengganggu tidurku. Larissa tak berkata lagi. Dia sibuk membukakan dasi hingga sepatuku. Mandi dulu Gih, nanti baru tidur lagi. Supaya tidurnya nyenyak. Titahnya. Larissa hendak pergi. Aku segera berdiri dan menahannya. Kamu masih marah? Tanyaku. Enggak. Kalau aku marah aku pasti diamkan kamu. Jawabnya. Maaf sekali lagi buat masalah waktu itu. Please jangan gini. Aku mau kamu manja lagi. Aku ngerasa bersalah banget kalau kamunya kayak gini. Aku ingin dia bermanja lagi seperti dulu. Aku udah dewasa. Aku gak boleh manja lagi. Kamu bilang kamu muak kalau aku terus bersikap kekanak-kanakan, kan? Makanya aku lagi berusaha untuk berubah jadi lebih dewasa lagi. Larissa menyunggingkan senyum. Tidak. Bukan ini yang aku inginkan. Hanya karena aku marah dan mengatakan muak akan sikap kekanak-kanakan Larissa. Bukan berarti aku ingin dia benar-benar berubah menjadi seperti ini. Aku lebih suka Larissa yang manja yang selalu merengek saat meminta sesuatu. Larissa berlalu dari hadapanku dengan membawa tas kerja serta dasi dan jasku ke kamar. Tentu saja aku hanya mematung. Aku merasa serba salah lagi. Perubahan sikap Larissa tak pernah sungguh-sungguh aku inginkan. Dia menjadi sangat berbeda. Ya, lebih tepatnya Larissa menjadi lebih dewasa. Namun aku tak menyukai itu. Aku lebih suka dia yang manja. Sayang, kok malah bengong sih? Ayo cepat mandi. Makanannya keburu dingin loh. Larissa memanggilku dari lantai 2. Karena aku mematung sejak tadi. Ah, iya. Sahutku. Aku pun berlari kecil menaiki tangga menyusulnya ke kamarku. Aku membuka seluruh pakaianku dan masuk ke kamar mandi. Tapi, di dalam kamar mandi, bukannya mandi, aku malah duduk di kloset duduk dan melamun lagi. Aku bingung, bagaimana caranya agar dapat mengembalikan Larissa yang dulu. Aku ingin Larissaku yang manja, yang genit, yang nakal. Aku tak suka Larissa yang dewasa. Bagiku sama saja seperti berganti orang. Kata-kataku saat itu memang keterlaluan jika diingat lagi. Pasti langsung tertancap di hati Larissa sebagaikan sebuah anak panah yang tajam. Aku bersandar. Mataku terpejam kembali. Aku tak bisa memikirkan cara lagi. Aku sudah kehabisan ide. Pintu kamar mandi terbuka. Aku membuka mataku. Larissa masuk dan berdiri di depanku dengan berkacak pinggang. Kamu ngapain sih? Aku tunggu di meja makan loh sejak tadi. Tapi kamunya gak datang juga. Katanya mau mandi tapi malah tiduran di atas kloset. Omelnya. Selama itu aku melamun. Aku rasa aku hanya melamun beberapa detik saja kok. Aku meraih tangannya. Dia menatap aku. Mandiin ya? Aku maunya dimandiin. Pintaku. Larissa menatap tak percaya dengan kemanjaanku ini. Karena aku tak pernah memintanya memandiku. Membawaku ke bawah shower. Air shower mengguyur tubuhku. Sangat sejuk. Larissa mengambil sabun. Kemudian memakaikannya padaku. Dia menggosok tubuhku ini dengan telaten. Aku tersenyum menatapnya yang sedang sibuk menggosok bagian depan tubuhku. Dia menatapku sebal. Terserahlah, yang penting dia mau memanjakan aku. Nunduk pintanya. Karena tinggi kami beda 30 cm. Larissa kesulitan untuk menyampoi rambutku. Aku langsung berjongkok di depannya. Membiarkan dia untuk bebas mengeramasi kepalaku. Gak perlu sampai jongkok, aku kan suruh nunduk doang. Protesnya. Gak apa-apa biar kamu lebih luasa aja jawabku.
Larissa mendelik. Aku tersenyum lebar. Aku memegang kedua pinggangnya yang masih ramping. Nanti akan melebar ketika kandungannya membesar. Aku ingin puas-puas memegangi pinggangnya ini sebelum melebar. Kuku-kukunya menggaruk kulit kepalaku, dengan busa shampoo yang memenuhi kepalaku. Aku malah terbuai. Garukan di kepalaku membuatku mengantuk. Lepas semuanya tersabuni, Larissa mengguyurku dengan air shower dari atas hingga bawah. Dia bagaikan seorang ibu, dan aku bayi besarnya. Hehehe. Usai tubuhku bersih, Larissa memakaikan handuk, dan kami keluar. Aku duduk di tepian ranjang. Larissa mengeringkan rambutku dengan handuk. Kok gak semangat sih? Tanyanya. Buat apa semangat? Kamunya aja kayak gitu kok. Jawabku. Kayak gitu gimana? Aku gak kenapa-kenapa kok. Perasaan aku biasa aja deh. Larissa seolah tak merasa dirinya berubah. Biasa aja apanya? Kamu jelas-jelas berubah. Kayak bukan Larissaku yang dulu. Jawabku terang-terangan. Kan kamu yang minta. Ya jangan protes. Kamu maunya istri yang lebih dewasa kan? Ini aku udah berubah loh. Masa iya masih protes juga? Atau maunya yang setua nenek-nenek? Bukan itu yang aku mau. Aku tetap mau kamu yang dulu. Yang manja. Yang suka ngerengek. Yang nakal. Yang suka jahili aku. Kalau kamu kayak gini, aku merasa kamu kayak orang lain. Kayak bukan Larissaku. Aku tahu aku salah karena ngucapin kayak gitu sama kamu. Tapi itu cuma karena aku lagi marah aja. Aku gak benar-benar mau kamu kayak gitu. Aku minta maaf. Kata-kataku bikin kamu terluka dan susah lupa. Aku meminta maaf. Karena ucapanku itulah Larissa berubah. Meski aku tak benar-benar menginginkannya. Tapi Larissa sudah terlanjur sakit hati olehnya. Apalagi yang bisa aku lakukan selain menyesalinya. Aku menundukkan kepala. Jujur saja aku malu. Usiaku sudah tua, tapi aku malah bertingkah seperti anak kecil yang masih labil. Seingatku, dulu sebelum menikah, aku tak seperti ini. Aku selalu berpikir lebih dewasa dari usiaku. Tapi sekarang aku malah jadi seperti biji labil, entah karena aku menikahi anak kecil, jadinya aku terbawa suasana. Larissa mengangkat daguku. Mata besarnya menatapku dalam. Aku udah dewasa. Aku bukan Larissa umur 17 tahun lagi. Aku sekarang Larissa umur 22 tahun. Gak ada yang salah kalau aku berubah jadi lebih dewasa. Apa yang kamu bilang saat itu memang benar adanya. Kamu gak salah kok ngomong kayak gitu, karena itu fakta. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bahkan akan segera jadi ibu. Aku memang harusnya lebih dewasa. Tuturnya seolah tengah menyangkal bahwa dia terluka karena perkataanku. Tapi aku gak mau kamu kayak gini, Sah. Aku mau kamu yang dulu. Ucapku serius. Sejenak, aku dan dia saling tatap. Jangan bahas itu ya. Sekarang pakai baju dan kita makan malam. Makanannya udah dingin. Biasi udah masak dari tadi. Sebaiknya kita cepat. Larissa mengakhiri pembahasan kami. Dia kemudian mengambilkan baju dan celanaku, lalu meminta aku memakainya. Aku menurut saja. Kami makan malam bersama. Suasana senyap. Larissa tak bicara selama kami makan. Aku jadi tak berselera lagi. Aku makan hanya sedikit. Benar apa kata orang, jika kita terbiasa dengan sikap seseorang, maka kita akan merasa hampa ketika sikap orang itu berubah. Dan inilah yang aku rasakan saat ini. Aku merasa sangat hampa. Meski Larissa ada di depanku, tetap saja aku merasa dia asing bagiku. Makan malam berakhir. Aku masuk kembali ke kamar lalu menyalakan TV. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik di TV daripada memikirkan perubahan sikap Larissa padaku. Malah membuat kepala rasanya mau pecah. Aku tak menemukan solusi. Larissa ada di ruang ganti setelah mandi. Aku sudah tak berani nakal lagi padanya setelah kejadian waktu itu. Aku merasa tak pantas lagi untuknya. Aku terlalu jahat dan arogan. Tak pantas seperti dulu lagi. Kau tahu? Sudah 2 minggu sejak sebelum masalah dengan Larissa terjadi. Aku tak mendapatkan jatah nafkah batinku lagi. Apakah aku meradang? Tentu saja. Siapa yang akan tahan hidup tanpa menyalurkan hasrat seksual jika sudah terbiasa? Siapapun lelaki normal pasti akan merasakan hal yang sama sepertiku. Tapi ya itulah dia. Aku sudah tak berani meminta hakku padanya. Karena aku juga yakin Larissa sudah tak mau padaku. Tak ada siaran yang seru di TV. Hanya drama-drama melow dan pertandingan sepak bola. Sama sekali tidak membuat mood burukku hilang. Aku meletakkan remote control di atas nakas. Mungkin akan lebih baik kalau aku tidur saja.
Toh tak ada yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan bosan. Aku masuk ke dalam selimut bersiap untuk tidur. Udah mau tidur? Suara Larissa bertanya padaku dari arah ruang ganti. Aku menoleh. Aku ternganga saat melihat istriku tampil sangat seksi. Dia memakai set lingerie berwarna pink yang sangat transparan, memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Bahkan celana dalam G-stringnya nampak jelas dari balik kain tipis itu. Aku menelan saliva dengan susah payah. Mataku tak bisa berpaling darinya. Larissa memberikan pemandangan indah padaku. Dia berjalan mendekat dengan sangat anggun. Bibirnya tersenyum manis. Aku jadi kikuk dibuatnya. Dia tampak sangat menggoda. Junior juga sepertinya terbangun dari tidur panjangnya. Bagaimana tidak? Larissa sungguh membuatku liurku hampir menetes saking menggiurkannya. Dia sangat seksi, postur tubuhnya yang mungil itu malah membuatnya semakin imut dan menggemaskan. Larissa naik ke atas tempat tidur dan mendekati aku. Lupa ini malam apa? Tanyanya dengan mengelus dadaku lembut. Malam apa memangnya? Tanyaku lupa. Malam Jumat. Biasanya kamu minta lebih sore. Kenapa sekarang enggak? Dia bertanya lagi. Ah, aku enggak berani. Jawabku gugup. Kenapa? Tanyanya lagi. Karena aku merasa enggak pantas lagi meminta. Aku terlalu banyak salah sama kamu. Apalagi aku juga udah nyakitin kamu dengan kata-kataku. Aku jadi merasa aku memang enggak pantas meminta lagi. Tuturku sejujur-jujurnya. Kenapa gitu? Kamu tetap suamiku. Semarah apapun aku. Kamu tetap berhak mendapatkan pelayanan dariku. Ucap Larissa. Aku hanya menatapnya. Aku memang sangat bernafsu sekarang. Tapi aku tak ingin memulai. Aku takut Larissa tak ikhlas melayaniku. Karena aku diam saja, Larissa dengan sendirinya naik ke atas tubuhku. Dia kemudian menopangkan dagunya di atas dadaku, lalu matanya menatapku. Memangnya, kapan aku pernah melarang? Tanyanya. Aku menggeleng. Dia tak pernah melarang. Tapi aku yang sungkan. Kalau gitu, jangan ragu lagi, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan melayanimu sepenuh hati. Ucapnya lagi. Dia tersenyum lagi. Aku tetap tak berani. Walaupun nafsu sudah diubun-ubun, aku menunggu dia melakukannya. Apa aku harus mulai? Tanyanya lagi. Aku terasa seperti seseorang tengah mengulum permen. Aku membuka mata dan menemukan Larissa sudah ada di atas tubuhku lagi. Setengah sadar aku menatapannya. Bangun, udah subuh. Ucapnya. Kulihat Larissa sudah memakai handuk. Dia duduk di atas tubuhku. Banguninnya pakai cara sensual. Kamu harus tanggung jawab. Ucapku. Larissa mengerutkan keningnya. Tanpa basa-basi, aku menarik wanitaku dan menindihnya dengan tubuh kekarku. Hei, kita harus mandi dan syalat subuh. Larissa mendorong pelan tubuhku. Sebentar aja, kan adzannya baru berkumandang. Daripada aku syalat tapi mikirin yang aneh-aneh. Mending kita main sekali lagi sebelum mandi. Ih, kan nanti bisa. Nggak mau, nanti kan aku ke kantor. Kamu ngampus, paling ketemu nanti malam. Aku gak mau nahan selama itu. Is, genit ya, dasar mesum. Larissa mencapit hidungku. Tapi suka kan? Godaku. Larissa tersipu. Aku mengeksekusi istriku lagi sebelum mandi besar dan syalat. 2 minggu tak melakukannya, membuat nafsuku malah semakin bertambah. Lepas itu kami mandi dan syalat bersama. Kemudian kami turun dan duduk di ruang tengah berdua. Menonton film kartun yang menjadi film kesukaan kami. Aku gak mau ngampus sehari ini, ucapnya. Kenapa? Tanyaku. Kamu gak lihat? Masa aku kampus dengan tanda-tanda merah kayak gini? Larissa menunjukkan bekas cupanganku semalam di lehernya. Hahaha. Maaf. Habisnya puasa 2 minggu sih. Jadinya semangat banget. Aku tertawa. Hish. Jangan gigit-gigit dong, kan malu kalau keluar. Omelnya. Maaf deh, maaf, aku tertawa lagi. Permisi tuan. Mau dibuatkan kopi? Bi Asi datang dan menawariku kopi. Enggak usah, Bi. Biar non Larissa yang buat. Bibi kerjain tugas Bibi aja. Aku menolak. Aku hanya mau meminum kopi buatan Larissa kalau di rumah. Karena kopinya selalu enak. Baik tuan, saya permisi. Biasi berlalu. Aku buatin dulu ya kopinya. Larissa beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi.
Aku bersantai sambil menonton TV. Tak berselang lama, Larissa kembali dengan membawa kopi, lalu duduk di dekatku lagi. Oh iya, Mas Bandi kemana ya? Kok udah hampir seminggu gak masuk? Larissa menanyakan tentang Bandi. Ya, Bandi sudah hampir seminggu tak masuk kerja. Aku sudah berusaha meneleponnya, tapi tak tersambung juga. Aku juga gak tahu sih, teleponnya gak aktif. Jawabku. Jangan-jangan Mas Bandi sakit, duga Larissa. Mudah-mudahan sih enggak. Mungkin dia lagi sibuk sama anaknya. Jawabku asal. Masa ia sibuk sama anak selama itu? Kan aneh. Timpa Larissa. Benar juga. Bukankah memang aneh kalau Bandi tiba-tiba tak masuk kerja berhari-hari tanpa kabar? Mana mungkin dia melalaikan pekerjaannya dan memilih menghabiskan waktu dengan anak-anaknya tanpa izin dariku. Aku agak khawatir, tapi aku juga tak mau menebak. Takutnya malah buruk sangka. Ting-tong bel rumah kami berbunyi. Aku dan Larissa langsung menoleh ke arah pintu masuk. Aku bangkit dan berjalan ke arah pintu masuk. Larissa mengikuti dari belakang. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut. Karena itu adalah Bandi, namun penampilannya agak lain dari biasa. Maaf baru masuk lagi bos, saya sibuk. Ucapnya meminta maaf. Gak apa-apa, tapi seenggaknya kamu kabari kami kalau gak akan masuk, supaya kami gak khawatir. Jawabku. Iya maaf ucapnya lagi. Kamu kayaknya sakit, lebih baik kamu istirahat aja. Lagian hari ini Larissa gak akan masuk kampus. Aku melihat Bandi yang berpenampilan agak kusut tak seperti biasa. Kantung matanya hitam dan wajahnya sedikit pucat. Sepertinya dia sakit. Gak apa-apa bos, saya mau mulai kerja lagi. Jawabnya. Iya gak apa-apa. Aku juga mau ke perpustakaan kok. Mas Bandi bisa antar aku. Timpa Larissa. Oh, ya udah. Kalau memang kamu mau keluar, Bandi bisa antar dan jagain kamu. Ucapku. Bandi pergi ke halaman belakang. Di mana di sana terdapat sebuah bangunan kecil yang kubuat khusus untuk sopir. Sementara pembantu tinggal di rumah di kamar yang terletak di dekat dapur. Bandi tak banyak bicara. Dia juga aneh. Apa hanya perasaanku saja? Penculik